Boleh dong di kolom chat ya, kita sambil kenalan ya, boleh infokan asal dan profesinya teman-teman ya. Misalkan saya asal dari Semarang, Surabaya dan juga profesinya ya, saya mahasiswa, saya berwirausaha, atau saya juga dosen, atau saya juga karyawan swasta dan lain-lain. Silakan ya teman-teman, boleh di kolom chat kita sambil kenalan. Tadi asal daerah dan profesinya, ya. Baik, silakan teman-teman. Wah, di sini ada Kak Zu ya, Purwokerto, Pak. Ya, profesinya apa? Boleh ya. Jadi nggak hanya asalnya, tapi juga profesinya. Bekasi, wah keren ya. Bekasi, Kak Henimo, Bekasi wirausaha ya. Stefani wirausaha. Oke, Karian dari Lampung. Ada Kak Jason juga dari wirausahawan perhiasan imitasi. Oke, Kak Hendi Tangerang, wirausaha dan logistik frozen and wah, luar biasa ya banyak pengusaha dan juga kita dari berbagai daerah ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada teman-temannya juga yang lagi OTW ya, on the way untuk masuk kelasnya ya. Zoom kita malam hari ini tadi terima kasih Kak Wat, Kak Wahyu, Kak Jul dan Kak Patricia, Kak Stefan ya. Jakarta brand perlengkapan bayi. Wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya pastikan kembali suara saya sudah terdengar jelas ya. Dan juga Bapak Ibu, teman-teman semua pastikan dalam kondisi nyaman ya. Kalau yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Kalau sudah di rumah atau belum sempat makan malam, boleh ya sambil makan, sambil siapin kopi tehnya lagi gitu ya. Tapi hati-hati dengan laptop atau handphonenya ya. Jangan sampai nanti kena air ya, atau nanti jatuh dan lain-lain. Baik, senang sekali malam hari ini saya Ananta bisa sharing bersama-sama ya. Saya izin share Bapak Ibu sambil memulai tadi sudah diperkenalkan luar biasa sekali ya. Malam hari ini kita bersama BPKA belajar bareng Ko Andrew, kita mau belajar sama-sama tentang fundamental ya. Fundamental bisnis yang bikin UMKM naik kelas ya. Yang nggak hanya UMKM ya, teman-teman yang sudah punya menjalankan bisnis, kita mereview lagi ya bagaimana kita punya 3P ya. Istilahnya 3P itu pelaku, pasar, dan produk ya. Jadi saya izin memperkenalkan diri untuk lebih lanjut lagi. Ada pepatah tak kenal maka kenalan ya. Maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta ya. Baik, nama saya Ananta Zakaria ya. Saya banyak beraktivitas baik di kampus ya dan juga di pemerintahan, juga di perusahaan swasta dan lain-lain. Senang malam hari ini saya bisa sharing ya, Bapak Ibu teman-teman semua, bukan bermaksud untuk mengajari gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti lebih ya, lebih baik dan juga pasti ahli di profesinya teman-teman semua ya. Jadi malam hari ini kita akan sharing sama-sama ya, dan juga kita akan masuk ke pembelajaran kita yaitu 3P ya, di mana tadi pelaku, bagaimana kita sebagai pelakunya ya, personal people-nya ya memiliki grow mindset karena berpengaruh ya. Pelakunya yang bisa memajukan, mengembangkan bisnisnya, berinovasi adalah dari pribadinya ya, dari people-nya. Kedua, kita akan juga belajar sama-sama tentang pasar ya. Kita akan cek kembali ya, apakah segmentasi, targeting, dan positioning kita sudah tepat ya. Jangan sampai, oh produk saya kenapa sih nggak laku-laku ya, atau lakunya sedikit berbeda dengan produk lain. Nah, kita akan cek kembali apakah segmentasinya kita sudah benar ya, terus juga targetnya kita sudah sesuai dan memposisikan produk kita atau brand kita juga udah sesuai ya. Ini juga ada di P ketiga adalah produk ya. Ini bagaimana kita memahami siklus produk ya. Jadi beberapa siklus produk dan juga nanti strateginya. Bagaimana posisi produk kita kalau sudah market fit ya, yang sudah bisa diterima pasar, dan bagaimana kita mengembangkan atau produk kita memang baru di launch ya. Ini akan menambah strategi-strategi yang akan kita ambilin ya. Baik, sebelum lebih lanjut lagi, sebelum sambil nunggu teman-temannya ya, kita izin Bapak Ibu, kita akan foto bersama dulu ya. Saya jadi takut nih kalau nggak ada tampang ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya ya. Bapak Ibu yang tidak berhalangan hadir, teman-teman semua. Nah, kalau ini kan keren ya. Kelihatan cantik-cantik dan ganteng-gantengnya. Yang tidak berhalangan untuk open cam ya, boleh
open cam semua ya. Kita akan melakukan sesi foto. Wah, ini ganteng-ganteng, keren-keren. Terima kasih teman-teman yang sudah di rumah ya, di Semarang, di Surabaya. Baik, di sini ada 4 slide ya. Kita akan lakukan foto. Sudah siap semua dan juga senyumnya jangan ditahan ya. Tahan terus ya, senyumnya tahan terus sampai selesai dipoto ya. Karena saya nggak tahu nih Bapak Ibu teman-teman semua ada di slide berapa ya. Sudah siap semua? Saya hitung 1 sampai 100. Wah, enggak ya. 1 sampai 3. Baik, slide pertama saya akan fotokan 1, 2, 3. Senyumnya ditahan ya. Pakai gaya bebas juga boleh. Slide kedua 1, 2, 3. Lagi ya, slide ketiga 1, 2, 3. Ya. Dan slide keempat 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kalau boleh tetap ya on cam terus nih sampai akhir ya, biar senyumnya terus juga tanggapannya ya, reaksinya juga bisa saya lihat juga ya. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke materi ya, kita main game dulu ya sebentar, 2 menit aja ya. Kita akan main game sama-sama sambil tadi ya, mungkin hari ini padet, kita juga main games lucu-lucuan ya, dan juga kita kembali ke fokus ya. Nggak apa-apa ya kalau yang dalam kegiatan ya. Nah, gamesnya adalah pada layar akan ditampilkan kata atau bentuk yang memiliki makna frase umum bahasa Indonesia ya. Frase-frase bahasa Indonesia. Bagi yang mengetahui frase apa yang dimaksud, silakan jawab di kolom chat ya. Oke, kita kasih contoh dulu ya. Kak Henry, ya terima kasih. Baik, Kak Henry. Sudah siap ya teman-teman? Oke, baik. Kita masuk ya. Nah, ini ada contoh dulu ya. Frase apa ya? Biasanya persamaan bahasa Indonesia. Kalau gambarnya seperti ini ya, frase bahasa Indonesia apa? Ya, ada tulisannya tuh ya. Ada yang tahu frase apa? Silakan yang teman-teman yang tahu frase bahasa Indonesia apa yang ada di gambar ini boleh langsung di kolom chat. Ini contoh dulu kali ya. Ya, jadi ada frase, oh ada yang udah jawab ya. Tangan ya, sedikit lagi. Kalau tangan kan nggak ada maknanya ya, makna frase bahasa Indonesianya ya. Sedikit lagi tadi udah tangan ya. Bener 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 bener. Dikit lagi ya. Ini contoh dulu ya. Tangan, tangannya ditulisnya panjang, tangan ya. Jadi frase bahasa Indonesia adalah panjang tangan ya. Tuh negatifnya suka mencuri ya. Positifnya suka membantu dan lain-lain ya. Bisa ya? Kak Hanif, ya, benar ya, adalah panjang tangan. Ya, contohnya oke ya, bisa ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau ada gambar seperti ini ya, ada tulisannya berat, frase bahasa Indonesia apakah? Ya, silakan teman-teman yang berat sebelah, berat sebelah. Oke, langsung bisa ya. Benar ya Kak Tri, Kak Uwat. Wah, keren sekali ya berat sebelah. Ini artinya memihak ya ke salah satu pihak ya, berat sebelah ya. Baik, selanjutnya adalah untuk tidak adil ya. Masih main tangan ya. Ada tulisan tangan, frase bahasa Indonesia apa nih? Silakan teman-teman. Wah, juaranya banyak tangan, banyak tangan. Sedikit lagi. Kak Andre, betul ya. Jawabannya campur tangan ya, ikut membantu ya, ikut campur mengikuti ya. Nah, ini namanya campur tangan. Sip, Kak Andre tadi betul sekali ya. Baik, selanjutnya, frase apakah ini? Mata hati. Ya, Kak Zahra. Betul sekali Kak Zahra ya. Jauh di mata, matanya jauh ya di situ ya. Deket, hatinya dekat ya, hatinya jauh di mata, dekat di hati ya. Siapa tuh yang jauh di mata, dekat di hati? Ya, itulah ya frase bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada tulisan langit nih. Frase apakah ini? Ya, Kak Hari, betul. Kak Haru, betul. Ya, di atas langit masih ada langit ya. Jadi nggak boleh sombong ya, karena di atas langit masih ada langit. Wah, keren-keren ya teman-teman. Bisa. Ah, di atas langit, Kak Cidiwati juga benar ya. Lanjut, ada gambar timbangan nih ya. Terus ada gambar lagi tuh ya, yang ditimbang. Frase apakah ini?
Kak Udin jangan nangis ya, bisa kok ini ya. Ada yang tahu? Bertepuk sebelah tangan. Kak Zain, betul ya. Namanya ada, tadi ada timbangan, ada hati ya. Berat hati. Sip. Baik, ini gampang nih. Kalau gambar ini frase bahasa Indonesia apa nih? Ayo, Kak Fajar, Kak Fatir. Oke, Kak Haru lagi ya. Kak Jason betul, Kak Hari betul ya, betul ya. Dikasih hati, minta jantung ya. Udah dikasih kesempatan, nggak digunain malah minta lagi, sama pinjem 100 gitu ya. Enggak ya. Baik, selanjutnya kita ada tulisan tangan lagi nih. Agak sulit nih ya. Frase apakah ini? Yuk, silakan teman-teman. Turun tangan. Ya, Kak Haru, benar sekali ya. Turun tangan. Sip, keren ya. Baik, ini gampang. Rasa apakah ini? Wah, semangkuk nasi. Oke, 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 oke. Wih, sip ya, Kak Andre betul lagi. Tadi cepet banget ya. Saya kelewat chatnya ya. Benar ya, frasenya adalah nasi telah menjadi bubur ya, sudah terlanjur ya. Tinggal ditambahin cakwe, ayam, dan kacangnya ya, dan sambalnya ya. Mau diaduk atau nggak diaduk gitu ya. Baik, lanjutnya adalah ada gambar ini ya. Gambar apakah ini? Ya, waduh, langsung benar sekali Kak Zahra, Kak Fajar ya. Buah bibir ya, bahan pembicaraan frase bahasa Indonesianya. Baik, satu lagi. Gampang nih. Ada yang tahu berita angin? Dikit lagi. Ya, tadi kabar angin Kak Afni Avatar ya. Kabar angin ya, masih belum teruji kebenarannya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab ya. Nanti hadiahnya ikut kelas ya. Baik, terima kasih teman-teman ya yang sudah menjawab. Ini saya lihat lagi udah 107 ya yang hadir malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua bersama keluarga juga Kak Rahmat dan anaknya ya. Senang kita ketemu lagi ya. Dan juga jangan lupa ikutkan kembali ya Bapak Ibu teman-teman semua follow ya BBKI Komunitas di Instagram untuk mengikuti update-update ya. Karena kelasnya diberikan secara gratis ya dan setiap Jumat ya di hari Jumat malam ya. Jadi follow jangan lupa ya teman-teman follow Instagram BBKA Komunitas ya dan juga nanti teman-teman update terus ya dan juga info ke teman-teman lainnya ya. Baik, kita akan masuk ke materi, kita balik lagi ya. Kita tahu ya, selesai sudah ya. Nah, kita akan masuk lagi di sini adalah kita akan belajar bentar ya. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama. Ini adalah kita sebagai people ya, pelakunya bagaimana kita bisa memiliki ya grow mindset untuk berkembang dan kelanjutan dalam bisnisnya ya. Baik, wah ini masih jawab. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya adalah sebagai pelaku ini pilar yang pertama ya. Kita malam hari ini sama sharing tentang 3P ya, tiga fundamental ya. Pelaku, people-nya ya, dan juga nanti produk dan juga pemasarannya ya. Nah, pertama adalah sebagai people ya, kita yang bisa mengembangkan, kita yang bisa menginovasikan, kita harus ubah ya pola pikir kita yang tadinya fixed mindset ya menjadi grow mindset ya. Kalau fixed mindset ini adalah ya udah ya ekonomi lagi susah, iya gitu ya udah nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kalau yang grow mindset itu adalah jadi peluang ya. Kita malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua juga ikut kelasnya ya. Itu juga salah satu sikap grow mindset ya yang terus
berkembang ya. Baik, saya analogikan di sini adalah bagaimana fixed mindset dan grow mindset ya. Kalau ini di sisi kiri saya ada karyawan dan wirausahawan ya, wirausahawan ya. Nah, di mana ini mohon maaf ya yang teman-teman mungkin karyawan nggak ada masalah ya. Jadi di sini adalah teman-teman yang posisinya saat ini karyawan, jangan mau cukup jadi karyawan saja ya, tapi karyawan yang juga memiliki pola pikir wirausahawan ya, jadi pura-pura entrepreneur ya, jadi jangan karyawan itu kerjain ya udah enggak ya, tapi teman-teman nggak hanya karyawan biasa ya, karyawan teman-teman jadi karyawan yang punya jiwa entrepreneur juga ya. Tapi teman-teman yang sudah jadi pengusaha ya saat ini adalah teman-teman bagaimana kita terus berkembang ya, terus belajar, memiliki mindset yang terus grow, mindset yang terus berkembang. Nah, di mana pemikiran wirausahawan adalah dia selalu ambisius dan gigih ya, dan juga mungkin gajinya nggak tetap ya, tapi terus semangat dan juga kelebihannya adalah kebebasan kerja lebih banyak ya, kebebasan hidupnya juga mungkin lebih sedikit ya, apalagi yang teman-teman yang lagi merintis, yang lagi membangun pasti waktunya kurang ya, yang lainnya pada main padel, kita masih fokus ya, tapi itu ada masanya teman-teman, mungkin di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga teman-teman membangun bisnisnya ya, mungkin setelah itu dengan adanya sistem ya, dengan adanya tim, teman-teman mungkin pasti waktunya lebih banyak ya, tinggal manage saja ya. Tapi tetap jangan ditinggalin ya. Pasti juga tanggung jawabnya luas dan pasti jadwalnya padat ya. Saya rasa teman-teman di sini juga yang masih merintis, saya juga masih merintis ya, dan saat ini juga terus upgrade ya. Mentornya juga Ko Andrew ya, untuk belajar sama-sama. Saya juga terus upgrade terus biar usaha saya dan juga pribadi saya juga terus meningkat, dan juga pastinya saya yakinin teman-teman bisa memiliki grow mindset ya. Baik, memiliki mindset atau pola pikir wirausahawan itu adalah mereka selalu memberikan solusi ya buat produknya ya, terus juga selalu berinovasi ya buat usahanya atau produknya, jasanya ya, dan juga selalu melihat kesempatan ya. Kesempatan dimanapun selalu ada peluang ya, tinggal kita sensitif untuk melihat kesempatannya ya. Terus juga selalu menunda kenyamanan ya. Mungkin di awal-awal pasti ya, jangan sampai sudah berkembang, pendapatannya banyak, gaya hidupnya juga ikut naik ya. Tapi terus ya menunda kenyamanan sampai usahanya benar-benar luar biasa. Apalagi Koendro itu wah, memulainya, startnya ya sampai saat ini juga selalu tetap sederhana ya. Dan yang pasti adalah selalu berpikir positif ya. Nah, pertama adalah selain itu ya, memiliki mindset ya, dan juga teman-teman di sini pastikan kembali teman-teman memiliki mimpi ya yang besar ya. Coba kita bayangkan kembali ya sebelum lebih lanjut, mimpinya teman-teman apa sih buat usahanya? Mungkin saat ini tadi pengusaha logistik ya, terus juga ada frozen ya. Apa mimpinya buat usahanya teman-teman? Coba mulai dibayangin ya. Saat ini saya mau usahanya memiliki beberapa cabang ya. Mulai saat ini miliki mimpi yang besar ya, biar nanti kita visualisasi ya, kita kembangkan. Teman-teman juga yang mungkin saat ini ya masih usahanya merintis juga miliki mimpi yang besar ya, itu akan menjadi goal kita sama-sama, dan secara nggak sadar kita doakan ya setiap hari mimpinya ini biar pasti suatu saat akan tercapai ya, tinggal masalah waktu aja ya, kita selalu fokus. Nah, kedua adalah kita fokus ya, kita harus mengatasi pembelokan fokus ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua dalam perjalanannya banyak diganggu ya. Banyak diganggu ya, tergoda tawaran yang tampaknya baik ya. Bisnis satunya belum jalan, temennya ada yang nawarin bisnis kedua ya. Akhirnya ikutan ya, bisnis satunya tertinggal dan lain-lain. Ini hati-hati teman-teman, bagaimana kita harus, saya yakin ngasih banyak ya yang harus dikerjakan ya. Misalkan suatu usaha, legalitasnya gimana? Sudah diurus belum ya? Mungkin punya sertifikasi halal atau berupa PT ya. Masih banyak yang dikerjain ya. Jadi jangan bilang wah saya udah belum apa-apa nih, tapi tetap fokus ya. Karena banyak mungkin
tadi legalitasnya, mungkin marketingnya, apakah sudah dilakukan secara online ya, atau SDM-nya, apakah SDM-nya timnya sudah kompeten ya, atau mungkin juga operasionalnya sudah punya SOP dan lain-lain belum ya. Ini jadi fokus kita ya, pasti teman-teman jangan menyerah karena masih banyak yang akan dikerjakan ya. Perhitungkan dengan sesama ya, tidak ada bisnis yang instan ya. Yang ada adalah mie instan ya. Mie instan aja butuh diproses ya, butuh dimasak selama 3 menit dia, jadi nggak ada yang instan ya. Jadi teman-teman yang saat ini lagi berjuang, lagi mengembangkan, ya karena bisnis itu nggak ada yang ya, teman-teman tinggal fokus ya dan juga terus kerjakan karena pasti banyak yang perlu diperbaikin ya. Baik, selanjutnya adalah teman-teman kita sudah punya mimpi yang besar ya. Terus juga kita yang kedua adalah kita juga punya fokus ya menjalankan bisnisnya. Selanjutnya adalah teman-teman kalau lihat gambar ini ya, ikan loncat ya ke kolam ke aqua ini apa ya? Bol ya. Ke area yang lebih besar, kira-kira mungkin nggak teman-teman? Boleh dong di kolom chat. Kalau lihat ikan ini, teman-teman mungkin nggak loncat ya? Boleh di kolom chat. Kak Fajar mungkin ya. Terima kasih. Teman-teman yang lain, kalau lihat gambar ini, lihat ikan loncat gitu ya. Kak Vicky sulit ya. Ya, yang lain mungkin. Wah, terima kasih teman-teman Kak Johan, Kak Vicky, Kak Mei ya, terus juga Kak Stein ya. Ya, ini ya tadi ya. Kalau mungkin ya, semuanya mungkin ya, kalau kita take action, mulai aja dulu ya. Itu juga salah satu tadi ya, kita memiliki grow mindset, kita selalu positif ya. Mungkin kok ya, mudah ya. Yuk kita mulai aja dulu ya. Kita ambil take action ya. 1.000 langkah tercapai ya, itu dimulai dari satu langkah pertama ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk take action ya. Setelah mimpinya tahu, terus juga teman-teman tadi lebih yakin lagi fokus ya. Selanjutnya adalah teman-teman take action ya. Selanjutnya adalah terus belajar ya. Ini teman-teman hari ini saya apresiasi kembali ya pada teman-teman yang ikut ya. Mudah-mudahan wah nambah terus ya 120 dan sampai nanti 60 menit ke depan teman-teman terus bertahan ya dan berharap pasti nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu ya yang bisa diterapin buat teman-teman ya, buat usahanya dan juga buat lingkungan sekitarnya teman-teman ya. Langsungnya adalah belajar terus ya. Saya juga ikutin mentor-mentor ya. Terus juga upgrade terus ini 5 hari ke depan ya. Dari pagi malam saya juga ikut masih belajar terus ya. Ada pelatihan asesor sampai hari Minggu nanti saya terus update ya. Terus juga belajar terus dan berpikir positif di mana tadi masalah adalah tantangan ya. Ini positif ya. Bukannya hambatan ya. Jadi kan negatif ya hambatan tapi hambatan ini menjadi tantangan ya. Tantangannya apa ya? Itu kan positif ya. Daripada hambatannya apa? Kesulitannya apa aja gitu ya. Tapi lebih kalau kita positif oh tantangannya apa aja ya. Nah, apa aja tantangan yang bisa kita lakukan. Baik, selanjutnya adalah hari ini tadi sudah kenalan. Ini juga salah satunya adalah kita jejaring ya. Penting sekali ya teman-teman punya jejaring ya. Kalau disebutnya punya orang dalam, orda ya. Tapi orang dalam itu nggak mungkin ya ketemu kalau kita nggak jejaring, teman-teman nggak upgrade ya ilmunya, teman-teman nggak bersosialisasi, teman-teman nggak keluar ya dari zona nyaman, itu nggak mungkin ya ketemu orda orang dalam ya semuanya. Kalau bisnis ini penting sekali teman-teman juga sesama berjejaring ya. Kalau ada informasi kenalan ya, terus juga organisasi ya, terus juga deket dengan teman-teman ya, punya mentor ya, terus juga belajar dengan usaha yang lebih sukses itu penting sekali ya. Baik, selanjutnya adalah ini yang terpenting juga ya, pantaskan diri, bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Nah, di sini adalah bagaimana teman-teman kita bayangkan kembali ya, teman-teman usahanya saat ini ya. Terus juga teman-teman
setiap harinya bersyukur ya, bersyukur pekerjaan ini ya, usaha ini jadi berkah buat kita ya, bisa makan, bisa nabung ya, bisa berinvestasi ya. Kita syukurin ya, kita juga bersyukur ya. Terus juga mungkin kita terima juga ya, mungkin saat ini pendapatan saya belum sesuai nih, banyak minusnya gitu ya. Atau mungkin usaha saya saat ini masih kurang nih, masih rugi dan lain-lain. Kita juga harus terima ya. Ya, pertama adalah kita terima, wah kita keadaannya memang lagi sulit ya. Terus juga kita bersyukur ya. Saat ini masih diberikan kesehatan dan lain-lain. Daerah-daerah tentu, apalagi kita lihat di Indonesia ya, khususnya ada di Aceh dan Medan sana, mengalami, tapi kita bersyukur ya. Nah, itu penting sekali. Bagaimana kita bisa bersinar ya dengan cahayamu sendiri adalah teman-teman menerima ya keadaan saat ini ya, dan juga berjanji ya akan memiliki target yang lebih baik ya, kehidupan yang lebih baik ya, dan juga teman-teman jangan lupa selalu bersyukur ya. Dan di situ kita ulang kembali ya setiap hari, terus juga kita doakan ya setiap hari, dan saya yakin teman-teman pantaskan diri bersinar dengan cahayanya mu sendiri ya. Siap ya teman-teman ya. Baik, itu poin yang pertama ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman yang mau bertanya atau kecepatan atau mau sharing itu boleh ya. Nanti open mic langsung atau di kolom chat langsung. Di poin pertama kita belajar tadi tentang P ya, people, pelakunya bagaimana sebagai pelaku UMKM, teman-teman sebagai karyawan ya, teman-teman sebagai pengusaha ya, selalu memiliki mindset yang terus berkembang, yaitu adalah grow mindset ya, untuk berkembang dan berkelanjutan dalam bisnis atau karirnya teman-teman ya. Baik, kita masuk poin kedua. Di poin kedua ini adalah kita nanti praktek juga ya teman-teman ya. Ada poin praktek juga. Yang kedua adalah kedua adalah pasar ya, di mana kita juga memahami strategi pemasaran melalui metode yang sederhana adalah STP ya, segmentasi, targeting dan positioning ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini adalah STP ini adalah tiga konsep penting dalam strategi pemasaran produk ya. Ini bertujuan untuk membantu UMKM memahami pasar mereka dan bagaimana mencapai sasaran mereka dengan lebih efektif ya. Kalau kita lihat di sini adalah namanya segmentasi pasar ya. Adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang berbeda dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Ya, ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kelompok yang paling cocok dengan produk mereka. Ya, nanti saya juga kasih contoh ya, bagaimana nanti Bapak Ibu teman-teman semua juga checklist ya, apakah segmentasinya sudah benar. Segmentasi ini bisa berdasarkan usia, ya, terus juga jenis kelamin ya. Apakah produknya, misalkan produk frozen ya, tadi juga ada untuk anak-anak ya. Mungkin ini juga di step. Oke ya. Baik, di 50 pasti lo. Oke ya. Baik. Kita lihat bahwa segmentasi ini adalah tadi teman-teman saya lihat profesinya apa, ada yang pengusaha dan lain-lain ya. Boleh dicek kembali ya apakah segmentasinya produknya teman-teman sudah sesuai ya, sama juga teman-teman yang mungkin saat ini bekerja ya. Apakah saya sudah sesuai ya kerjanya di bidangnya, sesuai dengan passion saya ya, dan juga sudah sesuai ini ke depannya juga cerah ya, jenjang karirnya jelas, terus perusahaannya juga terus berkembang dan saya juga tepat ya di perusahaan yang tepat. Atau juga di usahanya tadi, apakah produk saya sudah sesuai berdasarkan usianya ya. Mulai di checklist ya teman-teman, produk saya nih cocok untuk usia berapa sih? Oh, saya produknya produk kesehatan ya, misalkan punya minuman kesehatan ya, terus juga makanan kesehatan ya, plant based dan lain-lain. Oh, ini orang-orang yang sadar akan kesehatan biasanya ya usianya itu di atas 30 tahun ke atas ya. 30 sampai 50 tahun, 55, 60 tahun itu mereka
biasanya sudah sadar ya untuk gaya hidup sehat. Nah, berarti teman-teman cek lagi ya, segmentasi saya adalah berdasarkan usia ini 30 sampai 50 sampai 60 tahun ya. Nah, kita cek dulu ya segmentasinya apakah sudah sesuai, terus juga tadi berdasarkan mungkin teman-teman cek riset berdasarkan jenis kelamin ya. Produk saya ini cocok ya. Oh, cocok untuk wanita dan laki-laki, tapi kalau berdasarkan jumlah ya penduduk dia itu adalah paling banyak wanita ya. Biasanya kalau peluangnya kan karena wanita lebih banyak ya, terus juga dia ya sepatu ya fashion, segmentasinya wanita ya, fashion wanita karena berdasarkan data wanita lebih banyak ya. Terus juga kalau punya produk baju, sepatu, tas itu juga biasanya lebih dari satu ya dibandingkan cowok-cowok ya. Biasanya kalau laki-laki satu udah ya. Biasanya kita cek dulu ya tadi berdasarkan usia dan juga berdasarkan jenis kelamin ya. Terus juga teman-teman bisa juga cek berdasarkan demografinya ya, lokasinya, mungkin juga pendapatannya ya. Kita masuk lagi sampai segmentasi ya. Di sini teman-teman bisa dipahami, bisa mengikuti, ya, bisa ya. Jadi teman-teman nanti saya kasih contoh, habis ini kita pahami dulu segmentasi, ya. Kedua adalah T, ya. Ini T kedua, STP, ya. Nah, singkatannya targeting ini adalah proses memilih salah satu atau beberapa segmentasi pasar untuk menjadi sasaran utama dari strategi pemasaran produk, ya. Nah, teman-teman mungkin ya, kita cek kembali ya, misalkan menu, misalkan teman-teman yang di FMB ya, kita lihat bahwa menunya kita bisa targetin spesifik ya. Dari 10 menu ya, mungkin 10 rasa, rasa mana yang paling laku ya. Nah, dari situ teman-teman targetin, wah dari 10 rasa, tiga nih yang paling laku nih, rasa coklat, keju ya, mungkin juga stroberi ya. Kita targetin secara spesifik, oh produk ini yang paling laku ya. Nanti teman-teman boleh fokusin ya, targetin. Terus juga tadi teman-teman dari segmentasi mungkin banyak nih, mungkin segmentasi sekolah ya, terus juga mahasiswa ya, terus juga perkantoran. Nah, teman-teman dari segmentasi itu dari tadi misalkan kalau targetnya ya sekolahan, terus juga perusahaan atau juga nanti eh, kampus ya. Dari itu mana yang saat ini mungkin mau ditargetkan, difokuskan yang bisa menghasilkan potensinya bisa lebih banyak gitu. Oh, misalkan berdasarkan datanya saja ya, paling banyak mahasiswa nih karena dari uang jajannya lebih banyak gitu ya, apalagi ada yang mahasiswa bekerja gitu ya, terus juga daya belinya ya. Teman-teman bisa fokuskan ya dari segmentasi yang luas gitu. Tadi sekolahnya mau targetnya di mana ya. Kita spesifikin lagi 2 sampai 3 ya yang akan kita targetin, kita fokusin ke segmentasi atau targetin pasarnya yang dari 10 misalkan kita targetkan 3 lagi ya. Dari segmentasinya tadi yang ditarget ada 10 ya. Terus kita spesifikin di targeting dari 10 menjadi 3 ya karena tadi berdasarkan data penjualannya paling banyak rasa ini ya atau berdasarkan survei, berdasarkan analisa, wah ini yang paling bagus dan juga berdasarkan uh, tingkat penjualan, pendapatan, segmentasi targeting ini yang paling menghasilkan. Teman-teman memfokuskan ya. Nah, selanjutnya adalah P-nya adalah positioning. Ini adalah proses membentuk citra ya atau persepsi dari produk dalam pikiran konsumen melalui komunikasi pemasaran. Yang ini membantu perusahaan membedakan produk mereka dari pesaing dan menempatkan produk mereka dalam posisi yang kuat dalam pikiran konsumen. Nah, posisi ini adalah kita simpelnya ini adalah yang jual kopi kan banyak ya teman-teman ya. Apa yang menjadi tadi ya pembeda ya posisi yang kuat ya pembeda dari produk orang lain ya yang jualan frozen banyak ya apa yang membedakan tokonya teman-teman produknya teman-teman dibandingkan pesaing ya kalau kita sebutnya unique selling point ya atau nilai tambah dari produknya teman-teman itu apa ya misalkan kemasannya ya kemasan saya sudah aluminium foil ya
terus juga bisa dikirim di mana-mana ya, di dalamnya divakum jadi nggak gampang rusak dan lain-lain. Nah itu jadi pembeda ya, keunggulan dari produknya teman-teman atau kualitas produknya ya. Misalkan produk saya keripik mangga ya, mangganya diambil di sentra di Pasuruan pusatnya produk mangga ya. Terus juga ini produk mangganya nggak ada di kota-kota atau wilayah lain. Nah, ini menjadi keunggulan ya, pembeda dibandingkan produk yang sejenis ya. Nah, ini namanya positioning ya. Nah, cek lagi kembali produknya Bapak Ibu dan teman-teman semua apa sih yang menjadi pembeda atau keunggulan produknya teman-teman ya. Karena tadi yang sejenis banyak yang jual kopi ada semua ya. Yang jual oleh-oleh ada ya, tapi cek kembali yang menjadi keunggulan. Tadi salah satunya kemasannya ya. Atau mungkin juga secara legal produk saya sudah tersertifikasi halal. Membedakan ya. Itu produknya jadi lebih trust ya. Atau tadi keunggulannya produknya sudah ada di e-commerce ya, atau sudah dikemas dengan baik bisa dikirim ke berbagai kota dan wilayah sampai juga ke luar negeri. Nah, teman-teman cek ya. Nah, dari STP ini, teman-teman tadi tiga konsep ini bekerja sama untuk membantu bisnis kita ya, memahami pasar mereka dan memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga dapat mencapai kesuksesan ya. Tadi juga sudah dicek ya, keunggulan juga memposisikan ya brandnya, produknya teman-teman ini secara singkat mau kemana nih? Ke produknya mau di image-nya tuh middle up ya, menengah ke atas gitu ya, atau menengah ke bawah ya. Oh, produk saya memang memposisikan produknya middle up ya, menengah ke atas ya. Berarti kalau menengah ke atas, pastikan lagi ya, kualitas produknya memang menengah ke atas ya, di atas rata-rata grade-nya ya. Terus juga packagingnya, kemasannya ya, itu juga ya karena medium ya, karena premium, istilahnya menengah ke atas juga harus lebih bagus ya, lebih baik ya. Nah, terus juga selanjutnya adalah teman-teman dari memposisikannya ya, middle up ke atas kemasannya, kualitas produknya ya, juga menentukan middle up berarti harganya juga ya. Kalau yang lain misalkan jual kopinya 10.000 ya, nah teman-teman karena tadi punya kualitas produk, terus juga gelasnya oke ya, tampilannya, isinya, teman-teman bisa jual yang middle up ya, yang orang-orang mau beli itu 20.000, 30.000, gampang ya. Nah, pastikan tadi memastikan apa yang middle up ya, dari menengah ke atas berarti kualitas produknya ya, kualitas kemasannya ya, terus juga menentukan harganya ya. Kalau kemasannya bagus, ini malah kalau harganya di bawah, bingung jadi tanda tanya ya. Ini beneran nggak ya? Misalkan jual soto daging ya, bener nggak nih dagingnya ya? Kok harganya nggak premium ya? Ini jangan-jangan dagingnya eh, nggak pure daging kali ya, dan lain-lain. Nah ini juga kalau teman-teman punya positioningnya, brandnya mau middle up ya, middle ke bawah atau middle low ya. Bagaimana nanti ya, low saya mau middle low nggak ada masalah juga ya. Misalkan kemasan saya ya jangan nggak terlalu bagus ya, tapi cukup gitu ya. Karena kan middle low sensitif sama harga ya. Terus juga mungkin gramasinya, jumlahnya ya, bikin yang kecil-kecil ecerannya gitu ya, eceran 2.000, 5.000, karena memang segmentasi saya middle low ya, tapi mainnya quantity ya, walaupun untungnya gitu ya, karena sensitif harga, untungnya 500 perak atau 1.000 perak, tapi kuantitinya ya, sehari lakunya 10.000, 30.000, ya sama aja ya. Jadi nggak ada yang salah memposisikan produknya mau middle low atau middle up ya. Nah ini juga menentukan teman-teman ya, kita review kembali bahwa penting sekali teman-teman memahami pilar yang kedua ini adalah STP ya. Kadang tadi ada pertanyaan, kok produk saya nggak laku-laku sih ya, atau produk saya kok penjualannya sedikit. Nah teman-teman boleh cek kembali ya, apakah segmentasinya udah tepat teman-teman ya. Terus juga targetingnya sudah tepat belum ya. Terus juga tadi memposisikannya ini produknya mau middle up atau middle low ya, atau tadi udah kuat belum keunggulan ya, keunggulannya, nilai tambahnya ya, itu sudah sesuai atau belum ya. Nah kita sama-sama cek ya teman-teman ya, teman-teman yang sudah punya produknya, dicek lagi STP-nya saat ini sudah berjalan, itu kita cek kembali ya. Nah
Kalau kita lihat di sini adalah teman-teman ini contohnya ya, kita bisa melihat segmentasinya berdasarkan lokasi ya, lokasi tempat tinggal ya, mungkin daerah tersebut membutuhkan apa ya. Misalkan teman-teman produknya kaos pria oblong ya. Nah, jualnya jangan di tempat dingin ya. Karena kaos ya, cari tempat lokasi oh di pinggir pantai ya. Karena panas ya, orang suka pakai kaos ya. Tapi di mana? Di Bali ya, di Bangka, Belitung ya, yang suasananya pantai. Karena produknya teman-teman lokasinya juga ngaruh ya. Terus juga tadi kalau lokasinya dingin-dingin ya, ya jualnya ya tadi ya, mungkin ya hangat-hangat ya, bakso ya, jagung bakar dan lain-lain ya. Kita karena punya segmentasi berdasarkan geografi ya. Itu juga internasional atau lokal ya. Terus juga berdasarkan demografinya ini berdasarkan tadi sudah saya sebutkan berdasarkan umur ya, jenis kelamin, penghasilan, status pernikahan ya, udah menikah atau belum ya, pekerjaan sampai tingkat pendidikan ya. Kita cek lagi nih cocok nggak ya? Tadi yang sadar dan lain-lain di tingkat mana ya. Terus juga secara psikografi ini merupakan segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian manusia meliputi hobi ya, hobinya apa sih? Ketertarikan, aktivitas rutin, sikap ya dan juga goalnya mereka tuh apa ya. Sampai juga berdasarkan tingkah laku ya. Segmentasi berdasarkan sikap atau tingkah laku dapat meliputi lokasi belanja ya. Apakah tadi segmentasi saya memang pasarnya online ya udah saya jualnya menggunakan platform-platform online ya. Saya punya semua ya. Yang orange, yang hijau ya. Yang saya punya ya. Kebiasaan dalam berbelanja ya ini juga tadi ya teman-teman cek kembali oh orang sekarang ordernya udah pakai instan semua ya, pakai aplikasi ya. Terus juga kita bisa cek lagi transaksi setiap belanja ya. Rata-rata teman-teman tuh belanjanya berapa sih nominalnya ya? Terus itemnya beli 2 3 tapi nominalnya berapa? Rata-rata belanjanya sekitar 50 ribuan. Nah, teman bisa cek ya kira-kira mana sih kemasannya yang bisa 50 ribuan dapat banyak dan lain-lain ya. Baik, selanjutnya adalah teman-teman saya kasih form kosong ya. Nanti teman-teman boleh screenshot ya. Terus juga teman-teman materi ini juga saya bagikan ya teman-teman di sini. Tadi nggak hanya materi, tapi teman-teman juga boleh cek ya segmentasi saya apa sih ya teman-teman boleh tulis ya. Ini form kosong ya. Segmentasinya tadi berdasarkan demografi, usia ya. Terus juga tadi kalau kita lihat eh, berdasarkan psikografi ya, tingkah laku ya. Dari sini semua tulis aja semua gitu ya. Misalkan sampai segmentasinya kemana ya. Misalkan cukup banyak nanti dikerucutin lagi ya. Seperti saya infokan, jika segmentasinya ada 10 ya, tadi berdasarkan data, berdasarkan penjualan, berdasarkan riset, oh ternyata ada 3 yang menjadi fokus ya, karena ini paling menghasilkan gitu ya. Nah, teman-teman spesifikin targetnya dan juga teman-teman memposisikan produknya teman-teman ini tadi mau middle up atau middle low ya, terus juga menekankan kembali ya selama ini apa sih yang menjadi unique selling point ya, nilai tambah dari produknya teman-teman semua ya. Sampai sini dulu teman-teman. Apakah bisa diikuti? Wah, ini masih bertahan ya. Bisa diikutin ya teman-teman yang bisa. Wah, kasih jempol. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Bisa. Oke, Kak Fatir, terima kasih. Lebih mungkin jika diperkecil step untuk konsisten yang lebih baik. Oke. Ya, oh ya tadi ya. Bisa ya teman-teman ya. Coba sambil disiapin catatannya ya. Tadi seperti saya bilang siapin device-nya ya. Laptop, handphone ya. Jangan sampai ketumpahan kopi tehnya ya kalau sambil santai ya. Dan juga siapin juga catatannya ya karena kita langsung nih praktek ya. Langsung isi kira-kira segmentasi saya saat ini udah sesuai belum ya? Jangan-jangan tadi ya, produk saya kok nggak laku-laku ya, atau lakunya nggak terlalu banyak, mungkin segmentasinya salah ya, atau tidak sesuai ya. Lihat lagi kemasannya, oh ini cocoknya kalau kemasan saya seperti ini, ya tadi ya, ini targetnya udah middle up ya, dan juga tadi targetnya udah, apalagi produknya bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri, wah udah nggak cocok jualnya di lokalan aja ya.
tapi bisa diinovasikan ya. Misalkan banyak sekali ya. Sekarang kan banyak yang frozen instan ya. Itu juga bisa dikirim atau bisa lebih tahan lama ya. Misalkan kalau dikirim 2-3 hari dalam perjalanan, produk saya masih aman ya. Ini juga coba bisa cek teman-teman, sampai juga memastikan kembali ya nilai unique selling point dari produknya teman-teman itu apa nilai lebihnya ya. Karena yang jualan banyak sejenis nih. Jadi teman-teman harus punya keunggulannya. Tadi baik sertifikat halal sudah punya ya, mungkin dari kualitas produknya, dari inovasi kemasannya yang sudah food grade, yang sudah tahan nama dan lain-lain ya, dan juga teman-teman memposisikan ya brand saya atau produk saya ini mau di posisi seperti apa biar tadi terimage ya. Misalkan saya ke Semarang ya, saya mau kuliner ya, atau membeli oleh-oleh. Kira-kira apa yang menjadi branch-nya ya? Kalau saya ke Semarang atau ke Surabaya, saya harus beli bandeng ya, karena menjadi ciri khasnya. Nah, ini juga teman-teman harus punya ya. Kalau saya ke Jakarta, ke Bogor ya, ke Bandung, kalau saya mau cari oleh-oleh, produknya Bapak Ibu, teman-teman semua itu ada di kepalanya konsumen. Ya, baik, sampai sini dulu teman-teman semua. Bisa diikutin ya. Yang pasti makin seru ya, makin update ya. Baik, bisa ya teman-teman ya. Lanjut. Yang mau lanjut boleh di kolom chat ya. Yang mau lanjut kita main kode-kodean aja ya. Ketik 10 ya. Teman-teman yang siap lanjut lagi boleh ketikkan di kolom chat 10 10 ya. Kayak zaman dulu ya, kita main kode ya. Teman yang siap main ketik kata 10 ya. 10 10 10. Wah, sempurna ya. Oke, siap. Pak Liber, kalian, Kak Wati ya. Ya, siap ya, kita lanjut ya. Nanti saya kasih kode lagi ya teman-teman yang sudah punya STP ya, yang nulis STP-nya sudah yakin, targetnya posisinya udah jelas, yang tadi menulis, tadi yang siap lanjut ketik 10, yang sudah punya STP-nya ya, yang sudah catat, yang sudah nulis, yang sudah punya gambaran, boleh ketik kolom ketik angka 7 ya. Boleh teman-teman yang sudah catat tulis segmentasi saya, target saya tuh mau ini ya, mau sisihkan produk saya tuh ini, boleh ketik angka 7. Sip, wah makin lama nih. Jangan lanjut-lanjut aja nih teman-teman ya. Yang lanjut, oke tadi siap. Kita masuk ke P, ketiga ya. 10 ya. Yang sudah punya catatan tadi ya, segmentasi saya apa, target posisi saya apa, itu ketik 7. Wah, Kak Subur ya. Suburfurnitur.com. Terima kasih. Wah, bisnisnya ini ya, furnitur ya. 7 sudah pasti, sudah jelas ya. Yang 10 lanjut. Teman-teman yang ya tadi ya, yang sudah punya catatan, gambaran tentang STP-nya, boleh ketik angka 7. Silakan teman-teman, angka 7 yang sudah selain punyanya Kak Subur ya. Subur punya Subur Furnitur. Kak George sudah punya ya, Kak Stefani minimum catatannya punya, terus juga punya gambaran ya. Oh, saya ini mungkin harus diubah nih segmentasinya ya. Kak Noval ya, Kak Stefani. Oke, ada lagi yang sudah punya gambaran tentang STP produknya, usahanya. Wah, Kak Muhammad, terima kasih ya. Ketik angka 7. Yang nggak ngikutin pasti nggak tahu nih, apa 7 ya? Apa 10 ya? Kira ketik. Oke, Kak Jehan. Sip. Terima kasih teman-teman. Wah, udah ada catatannya ya. Jadi ini saya harapin tadi ya Kak Gani, Kak Fajar ya. Saya juga mempraktekannya ya. Saya juga kalau kemana-mana ya. Tahun ini mungkin ada 20, 30-an kota ya yang saya kelilingin. Pasti ya, saya cek lagi nih, STP yang sederhana ya. Itu seperti apa dan teman-teman cek lagi ya. Segmentasi, targetingnya dan positioningnya itu kan sudah sesuai. Jangan sampai nggak tahu ya. Dan juga
produknya akhirnya nggak laku ya, akhirnya malah tutup ya dan pindah dan lain-lain ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ada tiga fundamental ya, kita ulang lagi ya. Ada namanya 3P ya. Yang pertama apa tadi? Pelaku ya, P ya, atau people-nya ya. Yang pertama adalah people-nya harus punya grow mindset ya. Yang kedua kita mau lihat produknya, pemasarannya ya, pemasarannya teman-teman memahami STP ya, segmentasi, targeting, positioning dari produknya, usahanya, jasanya teman-teman ya. Itu P yang kedua ya. Yang ketiga adalah namanya, kita masuk ya, P ketiga adalah produk ya. Jadi tadi ya tiga fundamental, kita singkat lagi namanya 3P. Pelaku, people, pasar, dan yang ketiga adalah produk ya. Nah, di P ketiga ini adalah kita memahami ya siklus hidup produk dan strategi pengembangan bisnisnya ya. Yang pertama adalah kita memahami siklus produk ya. Kalau saya kasih lihat gambar ini ya, bagaimana produk ini dari launch ya, mulai di launching ya, kita buat, kita pasarkan ya, kita lanjut lagi ke produk market fit ya, di mana ini produknya ini adalah produknya Bapak Ibu teman-teman semua sudah berulang ya, misalkan produknya kue pisang gitu ya. Kue pisang ini sudah dibikin formulanya dari nenek nenek saya gitu ya, punya ciri khas ya. Nah, ini kue pisangnya tadi sudah ke tahap product fit. Product fit ini adalah kue pisangnya sudah repeat order ya. Istilahnya sudah berulang, dipesan lagi, orang ada yang pesan lagi ya. Terus juga diproduksi ya, sudah berulang juga ya. Malah trennya meningkat ya. Kemarin produksinya 100 piece ya. Terus juga tadi ada yang repeat order berulang, ada yang pesen, ada yang coba baru, oh tadi 100 piece produksinya meningkat menjadi 150 piece ya. Nah, ini adalah produknya teman-teman berada di produk market fit ya. Saya yakin produknya teman-teman Bapak Ibu semua sudah di tahap ini ya, produk market fit ya. Atau produk terakhir adalah life cycle intention ya. Ini produk di mana sudah sampai puncaknya. Ini biasanya brand-brand besar ya saya sebut ya, misalkan produknya ayam ya, misalkan McDonald, ini produknya dia adalah sudah mentok ya, mau diapain lagi produk ayam ya, begitu aja ayam ya. Tapi setiap tanggal double date ya, kayak hari ini ya, 12/12 ya, nanti tanggal 11/22/33, mereka itu sengaja ya ngasih tahu ya bahwa produknya ada yang baru nih, misalkan produk ayamnya dasarnya sama ayam tapi rasanya rasa gulai ya, ini untuk tadi ya, bahwa orang-orang wah ayamnya nih, ngasih tahu aja ya, ngasih tahu bahwa produk saya ada yang baru loh ya, karena walaupun bahan dasarnya sama ayam-ayam juga ya, ada rasa gulai, mungkin ada rasa pedas ya, ada rasa Korean dan lain-lain ya, itu untuk karena produknya udah di puncak nih ya, tinggal uh, kasih tahu aja orang-orang, wah saya ada produk baru walaupun bahan dasarnya tetap sama-sama ayam ya. Nah, ini masing-masing tadi ya, gambaran ini punya strategi yang berbeda ya. Saya anggap produknya teman-teman adalah di bagian produk market fit ya. Tadi ciri-cirinya adalah teman-teman produknya sudah repeat ya, sudah dipesan berulang ya. Terus cenderung produksinya nambah ya. Berulang, minimum berulang ya. Ada 100, minggu ini 100, minggu ini 100 gitu ya. Cenderung meningkat ya, itu produknya di market fit. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kalau produknya di market fit ini juga ada strateginya ya teman-teman ya. Salah satunya adalah strateginya dengan digital marketing ya. Nah, teman-teman tadi tahu ya, ini kita ngomongin digital marketing, teman-teman tahu ya, pemasarannya kita, salah satu pemasarannya adalah produknya melalui digital marketing. Kenapa? Karena instan ya. Apalagi terus gaya hidup kita sudah berubah ya, kayak pertemuan hari ini, kalau 10 tahun lalu mungkin nggak ada Zoom ya, tapi dengan adanya Zoom ya, kalau saya lokasinya di Bogor ya, teman-teman tadi di Semarang, di Surabaya, kita bisa ngobrol bareng ya, belajar bareng di BBKA ya, komunitas BBKA ya.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah punya produk market fit ya, kita punya strategi digital marketing ya. Nanti juga teman-teman jadi harus segmentasi, nentuin lagi ya. Ini kita bisa menginformasikan ya, segmentasi kita balik kedua kan punya STP ya. Segmentasi saya adalah keluarga. Berarti bikin konten ya, bikin flyer yang berbau-bau keluarga ya, karena segmentasi saya adalah keluarga. Atau tadi segmentasinya anak muda ya. Teman-teman ya bikin kontennya flyernya yang anak-anak muda ya, bahasanya juga anak-anak muda sampai memilih platformnya ya, karena kita udah tahu segmentasi saya adalah tadi para milenial ya, senior 40-an ya, berarti pilih platform ya yang sesuai. Platformnya apa sih ya? Kalau platform milenial senior biasanya masih main Facebook ya, berarti manfaatkan platform tersebut ya. Atau saya tadi produknya anak-anak sekarang Gen Z ya, itu adalah platformnya ya TikTok ya, fokusin ke situ. Atau tengah-tengah lah ya, ada namanya Instagram ya. Teman-teman bisa manfaatin kalau teman-teman kuat di STP-nya ya. Teman-teman tinggal uh, memasarkan cepat dengan digital marketing. Tadi teman-teman sudah paham positioningnya ya, nilai lebih, keunggulan produknya, unique selling point-nya. Nah, teman-teman tinggal kasih tahu ya dengan digital marketing ya. Kasih tahu loh keunggulan produk saya ini ya. Itu teman-teman bikin konten, kalau bikin flyer itu juga dibesarin tuh ya keunggulannya ya. Tanpa MSG gitu ya, tanpa bahan pengawet atau kualitas produknya ya, atau sertifikat halal, ini sudah sertifikasi halal produk. Nah, dibesarin ya yang menjadi keunggulannya di flyer, terus juga diinformasikan ke secara video, visual, audio itu keunggulannya ya. Baik, kita lanjut sedikit ya. Nah, ini kita pasarkan, kita tahu produk kita sudah memahami STP kita, ya, segmentasi dan positioning kita. Nah, kita akan memasarkan produk kita itu menggunakan copywriting formula. Ya, ini teman-teman yang sudah mungkin kelas-kelas sebelumnya ya di BBKA ini sudah diajarin nih pakai AI ya, bikin konten yang benar dan lain-lain. Tapi di sisi ini saya mau meyakinkan saja ya. Copywriting menarik ini yang sederhana adalah copywriting ini adalah metode untuk membuat salinan yang ditulis untuk memberi promosi seperti iklan ya, artikel, postingan media sosial. Formula ini dapat membantu penulis mengembangkan konten ya dengan lebih cepat dan mudah. Formulanya ini adalah namanya AIDA ya. AIDA itu adalah intention ya, interest, desire dan action ya. Ini sangat gampang, nanti juga setelah teman-teman tadi praktek ya bikin STP, catat, tulis ya. Tadi copywriting formula ini di P ketiga teman-teman juga akan bikin ya, baik secara tertulis maupun langsung bikin konten video ya dengan format copywriting yaitu AIDA ya. Nah, kita lihat dulu A-nya itu apa sih? Nah, ini juga salah satu contoh ya, saya kasih contoh biar teman-teman juga bisa langsung mengaplikasikan ya. Contoh produknya adalah keripik singkong ya. Mungkin ada yang sama ya. Kita kasih namanya intention. Intentionnya adalah sesuatu yang menarik perhatian pembaca ya. Kalau interest ini adalah lanjutan ya, sesuatu yang menarik minat dan memancing rasa penasaran ya. Dari situ kita mulai lagi tawarkan jawaban. Desire ini adalah solusi yang bikin pembaca berpikir ini dia yang saya cari ya. Terus juga jangan lupa action. Action ini adalah mengarahkan pembaca atau pendengar atau penglihat ini mengambil tindakan ya yang sesuai harapan kita ya, sesuai tujuan ya. Biasanya promonya, terus silakan klik keranjang kuningnya gitu ya. Silakan klik WhatsApp-nya, silakan daftar dan lain-lain. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Sambil nanti teman-teman juga bikin copywriting-nya ya untuk produknya teman-teman. Sini adalah produk keripik singkong. Kita kasih ya. Lagi cari cemilan enak yang bikin lagi. Nah, kasih perhatian ya. Nah, mana nih cemilan yang enak yang bikin lagi ya. Nah, terus juga keripik singkong legit hadir dengan tekstur supernya dan rasa gurih yang pas di lidah. Wah, dari situ ya.
Terus kasih interestnya dibuat dari singkong pilihan ya, diiris tipis, digoreng dengan minyak berkualitas ya, dan dibumbui dengan rempah khas ya, tanpa pengawet, lebih sehat dan aman buat semua usia. Wah, nggak bikin batuk dan lain-lain gitu ya. Dikasih di side di sini adalah bayangkan ya, sambil dibuka produknya ya, saat pertama kali digigit ya, digigit beneran, gitu ya, kriuknya terasa di mulut ya, bumbunya meresap sempurna, dan sensasi gurihnya bikin nggak cukup satu ya, sekali coba pasti ketagihan ya. Terus dikasih action ya, jangan sampai kehabisan, pesan sekarang dan nikmati promo beli dua gratis satu. Nah, promonya apa ya? Terus juga dikasih limitasi ya, hanya hari ini ya, di tanggal 12/12 ya. Segera DM ya, WhatsApp atau klik keranjang kuningnya. Nah, ini adalah format AIDA ya. Bisa ya, teman-teman ya, kita coba ya tadi bagaimana kita memasukkan format AIDA ini ya, apalagi tadi kelas-kelas teman-teman yang sudah jadi mau makan keripik, Pak. Iya. Nah, ini berasa ya, tadi bisa berupa flyer ya, flyer ya, terus juga bisa berupa flyer, terus juga bisa lagi berupa video ya. Nah, teman-teman bisa isi ya. Tiganya pasar. Ya, ini kita masuk ketiga ya. Nah, ini kita akan masuk pasar ya. Tadi kita ulang lagi ya. Pasar ini adalah tadi kedua itu pasar ya, ketiga adalah produk. Ya, tadi ada yang ditanya di kolom chat. Pasar itu kita memahami namanya metode STP ya. Kita memahami pasar kita tuh berdasarkan segmentasi, targeting dan positioningnya ya. Yang ketiga adalah P ketiga ya. Tadi kita ingat 3P ya. P ketiga adalah produk ya. Produk ini tadi kita memahami siklus produk kita karena masing-masing siklus punya strategi yang beda ya. Nah, salah satu strategi pengembangan bisnis adalah dengan digital marketing ya. Tadi kita tahu ya ada namanya format copywriting AIDA ya. Nah, saya juga kasih form kosong nanti ya. Teman-teman bisa coba apalagi kelas-kelas kemarin sudah belajar teknologi AI ya, pakai ChatGPT, OpenAI ya. Terus juga tinggal pakai DeepSeek ya. Teman-teman tinggal masukkan prompt-nya, perintahnya ya secara spesifik ya, misalkan eh, anda adalah tadi ya, kalau diinfokan Anda copywritingnya Anda open AI-nya ya, AI-nya Anda adalah spesialis copywriting terbaik. Jadi tinggal kasih perintah buatkan ya copywriting yang menarik ya tentang produk saya, merek saya ya. Terus juga saya akan posting di Instagram atau di TikTok ya, di Facebook, di website ya. Buatkan copywriting dengan format AIDA ya. Mungkin juga bisa dikasih referensi ya dari link TikTok ini, dari YouTube ini disisipin ya biar hasil dari AI-nya juga baik ya, bagus maksimum gitu ya. Baik, tadi yang berupa teks ya. Nah, contoh kedua adalah yang berupa video ya. Nah, teman-teman bisa sambil video ya, sederhana ya. Taruh videonya di meja gitu ya, atau ada temen videoin dong ya. Nah, lagi buka unboxing ya. Misalkan intensinya unboxing ya, kita buka ya, kira-kira isinya apa nih gitu ya, dibuka nih. Kalau contoh kanan ini kan tadi ya masih di bubble wrap ya, kita buka, wah interest ya, wah ternyata isinya amplang ikan guys gitu ya, dan ini bentuknya seperti ini ya. Jelasin unique selling point tadi ya, keunggulan, nilai tambah produknya teman, rasanya enak, riuk ya, sambil dicobain ya. Buat action ini, buat yang mau order langsung di link bio ya, link bio ini, atau klik langsung ya, atau disebutin nomornya, silakan order atau datang lagi event acara di lokasinya. Nah, ini berupa video ya, bagaimana kita masukkan copywriting dengan format AIDA ya. Terus juga teman-teman bisa manfaatin teknologi AI biar lebih cepat ya, copywritingnya langsung langsung jadi ya, tinggal disesuaikan ya nama produknya ya, prompt-nya, perintahnya juga dijelasin secara spesifik ya. Baik, saya juga kasih kok form kosong ya teman-teman, ini bisa menjadi framework AIDA-nya ya. Intentionnya mau apa sih ya? Untuk orang mulai tahu ya. Terus juga orang mulai interest sih apa sih? Mulai penasaran ya. Oh itu ya. Oh saya cobain dong, cobain. Oh enak ya. Dari situ dia action. Oh mau dong beli deh ya. Saya pesennya apalagi lagi promo ya, beli 5 gratis satu. Oh saya jadi beli 5 deh. Nah, actionnya ya. Itu teman-teman bisa manfaatkan.
ya. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Sudah nggak kerasa ya, sudah jam setengah 9 lewat ya. Tadi yang ada yang perbedaan jam ya, mungkin ya di kota-kota beda, di sini beda 1 jam gitu ya. Di sini jam setengah 9, di sana udah setengah 10 gitu ya. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Dan masih ya, wah, teman-teman bisa isi intentionnya ya, sambil kita ulang di sini ya, bisa berupa video atau juga berupa teks tulisan yang akan dimasukin di layarnya ya. Kak Eri, sama-sama. Mhm. Baik, kalau teman-teman sudah ya, kita review kembali ya teman-teman, materi hari ini kita mereview saja ya. Saya yakin teman-teman bisa lebih lebih dari kita semua ya, sudah spesifik, dan juga teman-teman mungkin bisa lebih ahli ya, karena teman-teman juga lebih paham akan produknya ya, segmentasinya lebih jelas. Kita simpulkan dari materi hari ini, pertemuan di BBKA Belajar Bareng Ko Andrew di hari Jumat ya, tanggal 12/12/2025 ya, tanggal cantik double date ya. Kita belajar sama-sama berkaitan dengan 3 fundamental ya, bisnis UMKM adalah dengan 3 pilar atau 3P ya, dari pelaku, bagaimana kita memiliki ya, people-nya ini adalah memiliki grow mindset ya, untuk berkembang dan berkelanjutan dalam bisnisnya ya, selalu berinovasi ya, berpikir positif ya, nggak gampang menyerah, terus belajar ya, yang hambatan menjadi tantangan ya, selalu berpikir positif. Itu penting sekali teman-teman, yang mendasar ya, itu punya mindset ya. Mindsetnya harus terus berkembang ya, dan punya mindset yang terus dikembangkan ya, dan memiliki mindset. Semuanya berawal dari mindset ya teman-teman ya. Untuk bekerja, melakukan, pastikan hari ini teman-teman memiliki grow mindset ya. Yang kedua adalah P kedua, pasar ya. Bagaimana teman-teman memahami ya strategi pemasaran ya, melalui metode yang sederhana ya, STP, segmentasi, targeting, dan positioning ya. Segmentasi tadi ya berdasarkan usia, demografi, psikografinya ya, terus juga mentargetkan dari segmentasi. Segmentasi secara detail ditargetkan berdasarkan mana yang paling laku ya, paling paling menghasilkan ya, atau mana yang paling cuannya banyak gitu ya. Terus juga mulai memposisikan ya keunggulan ya, kelebihannya, menginformasikan keunggulan produk dari teman-teman semua ya. Dari situ dipasarkan dengan format STP. Ketiga adalah produk ya, bagaimana kita memahami ya siklus hidup produk ya. Saya rasa tadi sudah di market fit ya. Ciri-cirinya adalah produknya Bapak Ibu teman-teman semua sudah berulang ya, sudah dipesan lagi ya. Terus juga produksinya sudah diulang ya, besok produksi, minggu ini produksi gitu ya, secara konsisten ya. Dan juga strategi pengembangan bisnisnya yang tercepat adalah menggunakan digital marketing ya, dengan format copywriting AIDA, baik di flyer, baik juga di video ya. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih ya, dan juga jangan pernah menyerah ya, never give up ya. Baik, teman-teman, mungkin dari sesi materi sudah kita simpulkan, mungkin di sesi ini masih ada waktu teman-teman mau bertanya ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mau sharing, mungkin mau konsultasi sedikit, boleh banget. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Yang mau sharing? Kak Darwin, ya silakan Kak Darwin Wijaya KNZ. Silakan. Ya, malam Kak. Malam. Ya, let's say UMKM ini sudah berjalan lancar ya Kak ya. Semua Ya, demand-nya sudah ada, profitnya ada. Yang mau saya pertanyakan, berapa persen sih proper persentasi dari profit per tahunnya yang kita bisa eh, injek lagi ke dalam kapital perusahaan supaya lebih berkembang lagi. Let's say misalnya kayak kita untung 100 juta satu tahun, berapa persennya sih dalam persentase ya Pak ya? Mungkin hmm, seperti itu yang proper yang di dunia apa ya, dunia seperti ini bisa dilakukan gitu. proper ya. Oke, Hmm, makasih Kak Darwin ya. hmm.
Biasanya kita lihat Hmm. grafik ya, dan juga Hmm. sering sekali itu lihat trennya, ya. Hmm. Apakah suatu produk ini memang trennya lagi bagus, ya? Biasanya kalau saya trennya lagi bagus, belum profit aja langsung hajar terus. Oh, kalau kalau Jadi itu pasti ya. ya berarti Kapital lihat tapi ya. trennya. Heeh. Nah, kalau lihat kita tadi, misalkan lihat produk SS-an ya, yang dulu kan Hmm. ada lahan kosong, ruko kosong. Hmm. Nah, Hmm. kalau trennya lagi turun, ya kita penting sekali kalau trennya lagi turun, Kak Darwin mau investasi ratusan, mau miliaran juga, dia karena trennya lagi turun, pasti akan penjualan juga akan turun. Ya, jadi pastikan kalau saya lihat trennya, apakah produk ini pasarnya trennya lagi naik. Ini ngomongin data ya. Kita harap Hmm. tadi kalau secara keuangan trennya meningkat terus nih dari Hmm. tiap bulan, walaupun mungkin belum profit ya. Kalau saya lihat trennya Hmm. dulu ya, trennya meningkat, saya biasanya langsung gas ya. Terus Ki- juga mungkin eh, masih belum belum profit gitu ya. Terus juga tadi trennya secara pasar memang terus berkembang ya, saya biasanya langsung invest lebih lagi. oh. Seperti itu Kak Darwin. Sorry, mungkin kita anggap semuanya baik, trennya baik, demand-nya baik, cash flow-nya baik, semuanya baik, Hmm, berjalan baik, dan ini perusahaan yang sustainable lah istilahnya, bisnis yang sustainable. Kira-kira ada nggak ilmu pasti dari ekonomi bahwa oh, dari keuntungan sekian berapa persen yang kita sisihkan untuk pengembangan perusahaan lagi, kurang lebih seperti itu sih. oh iya Kak Darwin. Oh, Kalau kepastian pasti selalu nggak ada yang pasti nih. oh nggak ada ya. Ya nggak ada yang Hmm. pasti ya. Bagaimana kita juga Oh. secara manajemen risiko Hmm. juga kita jaga ya. Pasti Hmm. nggak ada yang pasti, tapi kalau saya tergantung usia juga ya. Kalau usianya muda nggak ada beban, biasanya all in semua ya. Oh, Jadi, gitu. tapi kalau di usia mungkin sudah punya tanggungan dan lain, saya biasanya lebih safety ya. Seperti Oke, itu Kak oke. Darwin, mungkin strategi saja sih. Oke, Dan juga oke. teman-teman pasti Kak Darwin punya feel ya, kapan harus Hmm. gas, kapan harus Hmm. bertahan, kapan harus menyerang gitu ya. Oke, berarti Sip, nggak ada angka pasti ya, coach ya. betul, Oke, betul, nggak oke. ada yang pasti. Oke, thank you. Yuk, dan juga tambahannya sedikit, mungkin kalau saya biasanya kalau dalam bisnis ini, yang pasti terus besarkan ya bisnisnya sampai kompetitor nggak bisa masuk bisnis saya karena saya sudah terlalu besar biasanya gitu ya. Jadi Hmm. selama belum besar, besarin terus, gulung terus profitnya ya, modalnya. Kalau mau ditarik ya sedikit aja sampai tadi bisnisnya orang lain nggak bisa masuk ke bisnis saya karena saya sudah terlalu besar. Seperti itu Kak Dewin ya. Jadi gulung Hmm. terus sampai orang nggak bisa masuk gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Adris ya, sebelum nanti ke kolom chat ya. Kak Adris silakan. Terima kasih Pak Darwin. Selamat malam Pak Ananta dan teman-teman BBK semuanya. Selamat malam. Izin bertanya Pak, Ya, mungkin pertanyaan saya lebih ke materi produk ya. hmm, Jadi saat produk masuk fase maturity, apa sinyal paling awal bahwa bisnis harus pivot atau membuat varian baru? hmm. Karena mayoritas UMKM biasanya sadar saat sudah telat gitu Pak. Apa indikator awal yang harus kita lihat? Terima kasih. Ya, makasih Kak Adris. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Biasanya sinyalnya adalah penjualannya berkurang, omsetnya ya, secara angka gitu, trennya berkurang ya. Jadi omsetnya tadinya 1 juta, kok ini jadi 900, jadi 800, jadi turun, ya, kok nggak bisa naik ya. Pertama dari tadi ya, dari jumlah penjualannya, dari omset penjualannya ya. Kedua juga kita lihat lingkungannya ya, kompetitornya. Kalau kemarin cuma sendiri nih, tapi kok sekarang ada 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, itu biasanya pasti terbagi ya, makanya kita trennya turun. Nah, ini biasa indikatornya ada dua ya, dari penjualan yang terus berturun dari nominal dan jumlah ya, terus juga tingkat kompetitor yang terus meningkat banyak. Nah, ini juga pasti kebagi di awal-awal, tapi tadi kalau teman-teman yakin ya, itu juga jadi peluang ya. Teman-teman tinggal menciptakan, oh, saya jadi leadernya ya. Mereka yang lain-lain pada follow ya. Bagaimana teman-teman bisa adu layanan ya, layanan oh dibandingkan yang lain tadi unique selling point-nya ya. Nah, kalau teman-teman yakin dan juga tadi teman-teman punya unique selling point, nilai tambah, biasanya itu sesaat aja ya. Ya boleh memang pindah gitu ya, mereka pindah, jadi omset kita turun ya. Tapi kalau kita punya kualitas ya, biasanya mereka akan balik lagi ya. Atau nanti punya strategi baru, kalau saya
punya brandnya nambah dua ya. Brand saya yang memang bagus ini saya akan pertahankan dengan harga, dengan kualitas untuk menyaingi segmentasi pasar lagi. Saya buka toko kedua dengan brand yang lain ya. Itu juga bisa ya. Tapi indikatornya adalah tadi omset yang terus menurun ya dan juga jumlah yang terus menurun. Seperti itu Kak Adris, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Pak ya. Sip, semangat terus. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat, ada Kak Fajar ya. Ini oke, coba sambil saya lihat ya. Kok mau tanya mengenai bisnis, pastikah kita perlu tahu kapan exit di bisnis dan variabel? Ya, apa tadi ya, Kak G ya? Mengenai bisnis pasti kita perlu tahu kapan exit dan bisnis ya. Sebenarnya kalau bisnis ya, itu terus beradaptasi ya, teman-teman peluangnya akan selalu ada ya. Tinggal teman-teman bisa beradaptasi ya dengan usahanya, linearnya ya, itu akan mungkin bergeser aja ya. Nah, teman-teman harus jeli bagaimana melihat peluangnya. Jadi atau exit ya. Tadi kembali ke teman-teman, kalau saya selama ini kecuali keadaan ya. Misalkan kayak pandemi kemarin ya, saya punya bisnis tour and travel ya. Nah, pandemik di 2020, 2021, 2022 nggak bisa kemana-mana yang jalan-jalan tour ya. Itu keadaan ya. Biasanya kita uh, itu harus pivot, exit dulu ya, yang bisa dijual terus juga kita dengarin apa kata konsumen ya. Saya sih jarang sekali exit kecuali tadi keadaannya memang nggak bisa gitu ya, pandemik dan lain-lain. Itu selama masih bisa grow dan berkembang saya jarang sekali exit. Tapi dengan catatan tadi kalau mau exit ya sudah uh, keadaan ya nggak memungkinkan lagi, memang mungkin juga secara regulasi ini nggak diperbolehkan dan lain-lain, itu akan exit. Saran saya lebih exit dan juga trennya secara penjualan, secara pendapatan itu berturun, itu saran saya harus exit atau pivot atau beradaptasi yang dibutuhkan konsumen, gitu ya. Semoga menjawab dari Kak Gi ya. Kak Fajar, saya ingin meningkatkan brand trust lebih efektif, mana menurut Koko yang meningkatkan kualitas konten edukasi atau menambah jumlah testimoni berbayar? Wah, banyak ya. Untuk trust, kalau teman-teman menggunakan platform apa ya? Misalkan kalau di Google ada namanya Google Profil Bisnis ya. Saya kasih contoh ini juga untuk menambah trust ya. Sekarang tuh orang sama lah kayak teman-teman ya. Teman-teman pasti ya, teman-teman pasti ada namanya Google Profil Bisnis ya. Misalkan kita contoh Pusat Gadai ya. Gadai tempat saya Bogor. Ini ada namanya Google Profil Bisnis. Nah, teman-teman adalah orang pertama kali datang ini kayak toko online ya. Teman-teman akan lihat ya. Ini previewnya ya, Pusat Gadai ya, Pusat Gadai Indonesia dan lain ini previewnya. Jadi teman-teman bisa dilihat dari previewnya dari platformnya. Ini akan menambah trust ya. Terus kalau di marketplace ya, ini udah terlihat banget ya. Kalau saya ke tokonya, yang pasti tadi sudah Star Plus ya, terus juga previewnya kita bisa lihat ya, misalkan produknya ini ya. Nah, saya pasti lihat nih tokonya ya, kaos Indonesia. Nah, ini kan saya pasti lihat ya, apakah penilaiannya ini 4,5 bagus ya, penilaiannya 2000, wah udah banyak banget ya. 5 tahun lalu ini juga menambah trust ya. Itu yang secara online jadi review ya, terus juga penilaian itu menjadi sangat trust ya. Itu saran saya fokus yang organik ya di situ ya. Kita sebutnya organik. Google profil bisnisnya ditingkatin ya. Diminta konsumennya untuk review ya. Itu menambah trust ya. Terus juga teman-teman juga bisa kalau main di marketplace, di Shopee, di lain-lain juga bisa ditambahkan ya. Penilaiannya pastikan penilaiannya harus di atas 4,5 ya. Itu 4,5 itu disebut excellent sama kayak teman-teman kalau mungkin beli makanan ya dan lain-lain pasti lihat ratingnya dulu ya. Kalau di bawah 4 ya biasanya ada masalah ya. Pastikan semuanya di atas 4,5, 4,9, 4,8 itu bagus ya. Terus juga boleh menambahkan jumlah testimoni berbayar boleh juga sih ya untuk awal ya. Tapi selanjutnya saran saya yang organik ya, yang memang dari konsumennya langsung itu akan lebih kuat secara fundamental ya. Tinggal dikasih program ya. Ada yang udah beli, kakak
tolong isi dong Google profil bisnisnya, kasih review, kasih bintang 5, nanti saya kasih voucher mungkin gitu ya. Atau di marketplace kan ada ya yang setiap review dapat koin dan lain-lain. Nah, itu bisa diprogramin biar teman-teman punya ya, punya jejak digital, punya review, punya penilaian yang orang pertama kali lihat itu langsung trust ya, sambil ditambah testimoni lain ya dari mungkin dari artis ya, dari call itu juga boleh ya. Kok mau tanya mengenai bisnis? Pasti kita perlu tahu. Oke, ini sudah. Oke, saya juga di Bogor, Kak. Andi, oke, boleh. Siapa tahu boleh ketemuan ya. Siap. Nanti boleh sharing-sharing ya. Jangan lupa tadi teman-teman follow ya. BBK Komunitas, teman-teman Instagramnya ya. Juga terus update ya. Kita sama-sama bisa sharing sama-sama. Baik, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Wah, makin seru nih ya. Oke, silakan Kak Nutshan. Silakan Kak Nutshan. Mohon maaf, mic-nya belum di open kelihatannya, belum di, masih di mute. Jadi Kak Nuhan, tadi wah, Kak Nuzhan, Andri, kata Dinata, jadi, oh sinyalnya nggak apa-apa. Teman-teman lain mungkin, ya silakan Kak Nuzhan Andri. Wah, sinyalnya udah bagus nih. Halo Pak, suara saya terdengar masuk. Ya, jelas. Nah, Pak mungkin tadi saya sempat telat ya Pak buat masuk ke Zoom meetingnya. Nah, tadi kan ada juga yang di bagian people atau pelaku ya Pak. Nah, saya tuh ada satu struggle yang saya rasa gitu dalam nge-running usaha itu. Jadi saya itu kan ada satu mindset ya Pak. Jadi nah kalau mindset ini bisa dibilang benar atau salah gitu Pak. Saya mau konfirmasi. Jadi eh seperti yang diketahui kalau CEO itu Chief Everything Officer gitu kalau di awal-awal. Nah, kebetulan saya itu di coffee shop hanya punya dua barista dan satu yang cleaning service-nya gitu, Pak. Nah, jadi setiap program yang mau dijalanin, apapun itu misalnya mau bikin event atau misalnya buat merapihkan sistem segala macam gitu Pak, atau misalnya buat salah satunya handle sosmed. Nah, itu tuh pokoknya semua yang saya yang kerjakan sampai ke detailnya. Lalu kalau misalnya benar-benar sudah tidak kepegang oleh saya pribadi, baru didelegasikan gitu ke karyawan yang jadi saya baru bisa melakukan hal yang lain, tapi saya delegasikan itu sesudah benar-benar tidak kehandle. Nah, apakah itu benar atau sebenarnya gak terlalu benar juga, Pak? Ya, makasih Kak Nur. Wah, keren banget ya, punya bisnis di daerah mana Kak Kalau saya di Andri? Bandung, Pak. Bandung ya. Bandung. Wah, udah Ya, punya tim ya, dua ya, barista sudah ada. dan satu tim ya. Cleaning service ya. Cleaning service ya sama CEO-nya sendiri Kak Andri. Jadi ada empat orang ya. Ya, Baik, Pak. saya rasa usahanya sudah running, udah bagus ya. Tinggal tadi eh, tempatnya kontennya berdampak buat usahanya ya, sangat berdampak Ya. ya. Ya, memang saat ini adalah tadi teman-teman apalagi yang CEO ya, Chief Everything Officer. Siapa semuanya saya ya. Memang di Ya. awal-awal kita kerjakan sendiri ya. Kenapa? Karena memang biar kita tahu ya rasanya tesnya ya, terus juga kualitasnya bisa kita jaga ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman itu nggak mungkin jadi Superman ya. Superman ya atau Superwoman ya. Nah, teman-teman nggak bisa selamanya jadi super. Nah, teman-teman bagaimana nanti akan membentuk tim ya. Saran saya kalau tadi sudah berjalan, teman-teman bisa menjalankan membuat tim ya karena tadi nggak ada Superman ya. Kalau ada juga ditangkap ya, berbahaya. Kalau dijual di luar ya, karena pakai celananya di luar gitu ya. Nah, prinsipnya gini teman-teman, nggak ada yang jadi Superman, tapi di awal ini memang kita bangun ya, kita rasakan semua. Selanjutnya adalah teman-teman bisa punya tim ya. Tadi adalah saya biasanya ada 4 tahap ya. Pertama adalah teman-teman
ngasih contoh ya, gimana sih tadi bikin konten yang bener tuh kayak saya tuh kayak gimana ya. Timnya yang ditunjuk itu kasih lihat. Oh, saya yang tunjukin itu yang pertama ya. Teman-teman ngasih contoh, ini ngerjainnya gini ya, ngeditnya gini, tesnya yang diinginkan tuh saya seperti ini ya. Sudah teman-teman Kak Andri kerjakan ya. Selanjutnya kedua, ini adalah timnya Kak Andri yang ngerjain, Kak Andri yang dampingin. Nah, yang ketiga adalah melaporkan ya. Biasanya tolong kerjain ini, nanti hasilnya kirim saya ya. Nah, atau laporin ya. Nah, biasanya teman-teman pengusaha atau UMKM melewati tahap kedua. Biasanya ya. Udah males ya. Jadi biasanya langsung kerjain bikin konten ya. Nanti hasil kontennya kasih ke saya. Nah, itu udah tahap ketiga ya. Nah, saran saya tahap kedua nih sering lewat nih biasanya ya. Kita kalau sibuk, malas, apalagi fokus yang lain, lupa untuk ngeliat, dampingin mereka yang kerjakan timnya ya. Saran saya tadi tahap satu Pak Andri ngerjai, tunjukin ya, mau delegasiin karena tadi nggak ada yang Superman ya. Kedua adalah tim yang ngerjain, kita yang lihat ya. Yang ketiga baru kita mulai lepas kalau mereka bisa ya udah kerjain ini ya, ini nanti hasilnya report. Nah, itu yang ketiga ya. Itu penting sekali satu dua tiga sebagai pengusaha kita pantau terus ya. Karena di awal tadi ngebangun butuh waktu ya, kita perlu fokus dan perlu konsentrasi penuh. Yang keempat adalah nanti kasih tantangan ya. Kalau sudah bikin konten satu udah bagus dia ya. Nah, Kak Andri tinggal tantang bikin dua ya. Nah, gitu ya. Udah dua bagus, bikin empat ya. Nah, dikasih tantangan atau dikasih challenge ya. Tapi jangan lupa proses kedua nih. Yang kedua yang sering lewat ya. Kita nggak mendampingi, kita nggak mengajarkan dengan baik ya. Akhirnya kita mintanya langsung laporan. Seperti itu Kak Andri, semoga menjawab, semangat terus. Tadi boleh ya. Boleh, tapi tadi mindsetnya nggak ada Superman ya. Kalau ada Superman di jalan pasti ditangkap ya. Berbahaya. Tapi tadi di awal memang kita harus semua, tapi nanti ke depannya Kandi harus bentuk tim ya. Baik, Eh, terima kasih. Semangat. Siap, Pak. Terima Semoga kasih banyak, menjawab Pak. ya. Baik. Mungkin satu lagi ya teman-teman ya. Di kolom chat ini Kak Yudi ya. Bertanya lebih baik korbankan revenue sementara, margin turun sedikit, atau kita berkorbankan merusak harga jual. Wah ya. Pertanyaan bagus Kak Yudi ya. Revenue sebentar, margin turun sedikit, atau kita korbankan merusak harga jual. Nah tadi ya. Strateginya kalau kita punya brand yang memang sudah bagus, kalau mau turun, jangan pakai brand yang ini ya, brand yang kedua, gitu ya. Nah, terus juga mungkin itu salah satu strategi, kalau saya, apalagi mainnya di marketplace ya, toko saya bisa 4 gitu ya, bisa nanti mau 7 ya. Kalau brandnya yang bagus tetap, tapi yang lain-lainnya itu untuk menyaingkan harga bisa salah satu strateginya ya. Tapi kalau ada pilihan marginnya turun atau korbankan merusak harga jual, nah ini teman-teman harus lihat ya trennya ya, harganya, terus juga tadi teman-teman harus lihat HPP-nya ya, apakah mau margin turun sedikit atau korbankan merusak harga jual ya. Tapi saran saya sih ya udah bikin brand lagi aja ya yang menyesuaikan harga ya, biar sesuai. Atau kedua memang teman-teman eh, marginnya turun sedikit juga, tapi kualitas produknya tetap harus dijaga. Ini teman-teman yang lebih tahu, tapi kalau saya brand yang sudah ada tetap dipertahankan produknya, tinggal kita bikin brand dua kalau mau ya, untuk tadi harganya menyaingin yang ada. Tapi kalau memang yakin dengan kualitas produk, layanan teman-teman, pasti ada segmennya ya. Yang middle up tuh lebih lebih banyak juga ya. Jadi jangan goyah juga, tetap fokus ya. Kalau memang berdasarkan data, berdasarkan keyakinan, kualitas produk itu tetap dipertahankan, nggak usah turun harga juga nggak ada masalah ya. Malah saya juga punya beberapa klien, selama dibuka nggak akan ada promo ya. Nggak pernah tuh diskon promo, nggak akan pernah dari awal buka ya. Itu selalu nggak ada promo ya, tapi dijaga banget kualitas ya, layanannya, servisnya itu dijaga banget ya. Baik, semoga menjawab. Kak Hanafi, di saat mau mulai bisnis jalan jalan aja dulu, apakah nunggu semua ada? Ya, nah, kayaknya kalau kita mau loncat terjun payung ya, ini teman-teman juga jangan langsung terjun payung jatuh ya. Tapi juga harus disiapin payungnya ya, kemungkinan-kemungkinannya ya.
terus juga risiko-risikonya. Walaupun jangan kelamaan ya. Jadi kalau ditanya ke Hanif, di saat memulai bisnis jalan aja dulu apa nunggu semua ada ya. Saran saya jalan dulu ya dengan keadaan yang standar ya. Yang tadi risiko-risikonya kalau ideal saya rasa masih jauh ya, tapi bagaimana kita jalan dengan kekuatan yang ada dulu ya. Nanti dalam proses berjalanan teman-teman bisa terus controlling ya, organisasi diulang, dievaluasi, terus bisa terus diperkembangkan. Saran saya jadi jalan aja dulu, tapi jangan langsung jalan ya. Jalan tanpa persiapan gitu ya. Siapnya mungkin harusnya 10, tapi dengan 5 saya bisa jalan, teman-teman jalan dulu dengan 5 gitu ya. Kalau nunggu 10 nggak jalan-jalan. Begitu kan Nafi? Kak Mei, kalau retail susah mau mau buat brand baru Pak kalau retail. Iya, Kak, iya. Kalau brand, nah sebenarnya ada dua sih ya. Kalau memang teman-teman mau brand itu jadi middle brandnya bagus atau retail. Kalau saya nggak ada masalah mau nggak pakai retail aja nggak masalah. Yang penting cuannya ya. Yang penting marginnya, cuannya ya. Nggak usah brandnya, nggak usah dikenal, nggak apa-apa ya. Tapi cuannya tebel gitu ya. Orang beli begitu ya. Sambil nanti ngebangun brand ya. Karena kadang ngebangun brand itu kan butuh proses ya. Kalau saya biasanya cash flow dulu lah. Kalau mau namanya juga mungkin ini sesuai aja dulu ya. Misalkan termurah gitu ya udah jalan dulu cash flow dulu ya sambil bangun brandnya pelan-pelan ya berproses ya kita nanti akan ketemu tapi kalau di awal kalau brand kan butuh waktu ya orang kenal orang tahu orang lihat tapi kalau saya biasanya lihat cash flow-nya dulu produk ini laku dulu deh jual dulu repeat order dulu dapat cash flow dan lain-lain baru nanti kita bertahap brandnya kembang karena butuh proses tapi dua-duanya sama-sama jalan ya jadi kalau retail fokus aja retail cuan dulu gitu ya. Kak Yudi, oke sama-sama Kak Ju. Pak mau nanya apakah Zoom ini bisa dimonetisan bagi saya belum apakah ikut Zoom ini bisa masuk komunitas BK? Bisa ya. Jangan lupa buka situs websitenya ya. Situs websitenya saya kasih di sini. Saya kasih kolom chat ya. Atau Instagramnya itu ada websitenya ya teman-teman ya. Jadi boleh nanti daftar ya teman-teman. Boleh kok. Jadi daftar ya. Kak Zena izin banyak Kak. Kalau produk kita bagus di kualitas tapi kalah di harga dengan toko sebelah untuk marketnya menyasarkan di umur 15, baiknya kita tetap pertahankan harga atau mungkin lebih ditambah unik selling point-nya. Ya, bisa ditambah unique selling point-nya ya di edukasi ya terus juga mungkin kalau secara harganya cukup mahal mungkin digramasi atau kemasannya ya. Misalkan kemasannya 100 gram ini ya jadi mahal ya. Nah, ini mungkin orang-orang yang mau coba dulu ya kita kemasannya lebih terjangkau, mungkin kemasannya 25 gram ya. Biar orang coba dulu, kualitasnya oke, nah baru mereka repeat beli yang kemasan 100 gram ya. Jadi eh, tetap aja harganya ya, harganya tetap bagus, mungkin hanya gramasinya atau kemasan yang orang angkanya lebih terjangkau. Mungkin itu ya. Yudi buat aja lebih baik kalau oke ya. Kalau Yusuf, ya Kak Yusuf boleh juga. Makan value aja Kak daripada korban harga. Iya, value-nya ya, kualitasnya, value-nya. Orang mau dong unik selling point-nya apa sih ya dibandingkan yang lain ya. Atau tadi bikin brand kedua ya kalau mau nyaingin dan lain-lain. Baik, baik, siap. Nggak kerasa teman-teman, saya rasa malam hari ini di BKI kita belajar bareng bersama Ko Indro kita akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hari ini sudah join ya dan juga semoga ilmunya bisa diterapkan dan juga bisa diaplikasikan ya. Terus follow BPKA Community di Instagram dan juga teman-teman yang belum boleh langsung daftar ya. Terima kasih teman-teman, selamat istirahat, selamat berakhir pekan, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih.